Abi, apa kabar? Hari ini aku mau ngenalin segmen baru, namanya Fit Fact. Nah, di Fit Fact ini sebenarnya akan ngebahas berbagai macam konten. Intinya sih sebenarnya kayak spotlighting Trans 7, pasti kalian pernah nonton kan. Jadi misalnya membandingkan, misalkan nih yang hari ini mau aku bahas contohnya tentang diet di dunia gitu, di seluruh dunia. Itu diet-diet di seluruh dunia tuh apa aja sih gitu, karena ternyata beda-beda. Aku juga baru tahu setelah aku dikasih tahu sama timku, mereka nyariin juga kan untuk konten ini. Nah, nanti juga ada membahas tentang mungkin perilaku atau tentang perbandingan olahraga. Maksudnya perbandingan olahraga itu misalkan olahraga yang mudah dilakukan di rumah, misalnya 10 olahraga yang lebih mudah dilakukan di rumah gitu, misalkan kayak gitu-gitu. Ini emang aku pakai efek ya di sini, efek hujan, jadi biar ada suara belakangnya aja, nggak ada yang ini. Aku syutingnya bener lagi hujan, jadi kalau misalnya tiba-tiba bentar ada suara-suara petir gitu, dimaklumi aja ya. Nah terus aku nih mau ngebahas hari ini nih seru banget tentang diet di seluruh dunia gitu. Itu sebelumnya aku juga pernah menjalankan beberapa diet, tapi aku nggak tahu itu dari dunia mana. Tapi intinya banyak banget kan soal macam-macam diet. Kalau aku pribadi pernah melakukan calories counting calories. Ini yang bener-bener itu dietnya lumayan rumit, tapi sebenarnya kalau aku pengalaman pribadi ya, calories counting tuh diet yang normal banget. Maksudnya normalnya tuh nggak beresiko tinggi dan dia biasanya turunnya perlahan sehingga dia bisa lebih stabil gitu berat badannya, jadi nggak bounce back gitu. Nah ada juga diet mayo sih udah pasti bounce back ya, karena dia cuma ngebuang air doang. Abis itu aku pernah nyobain keto. Nah keto aku agak kurang kuat karena aku anaknya suka banget makan sayur. Nah aku nggak tahu ada beberapa jenis keto kan, katanya ada juga keto yang memang makanannya tetap aja ada sayurnya, tapi intinya nggak makan carbs aja, misalnya kayak tepung-tepungan, nasi, roti, mereka nggak makan. Tapi waktu itu aku nyoba yang paling ekstrim, yang bener cuma makan daging-dagingan doang, tanpa buah, tanpa sayur. Jadi mereka nggak ada karbo dari sayur sekalipun tuh, mereka nggak ada karbonya yang masuk gitu. Abis itu pernah juga aku liquid diet tuh cara instan banget nurusin berat badan, tapi bounce back-nya gila. Terus bikin kayak agak-agak pelangak-pelongok gitu loh, karena kita mulai cuma masukin liquid doang ke badan kita. Jadi aku cuma makan sup, kuah-kuahan gitu, atau misalkan jus atau minuman lah, apapun itulah, tapi ini liquid. Nah, aku nggak tahu kalau itu dari jenis-jenis dunia mana, mungkin tuh dunia halusinasi ya, yang cara-cara instan aja gitu. Nah, sekarang aku mau ngasih tahu kalian tentang diet-diet paling populer di dunia. Nah, yang pertama itu di Inggris dan Amerika. Itu mereka punya diet namanya intermittent fasting, dan sekarang tuh banyak banget yang ngelakuin intermittent fasting. Ini sebenarnya ada mirip sama dietnya Deddy Corbuzier, itu OCD. Jadi mereka ada jendela-jendelanya dan segala macam. Nah aku pernah tuh mencoba juga waktu aku sempet dapur fit. Kalau kalian ingat dulu aku dalam seminggu itu pasti aku ada intermittent fasting yang lumayan ekstrim tuh. Jadi Stop Eat nama intermittent fastingnya itu 24 jam puasanya. Jadi misalnya aku makan jam 12 siang sekarang nih, makannya lagi jam 12 besok. Jadi jam 12 siang besoknya, jadinya 24 jam aku dikosongin. Sebenarnya intermittent fasting ini bagusnya adalah dia itu kita itu sebenarnya nggak ada batasan mau makan apa aja, bebas gitu. Tapi bikin kita jadi lebih nggak rakus. Jadi nggak dikit-dikit tuh lapar, dikit-dikit mau makan gitu. Jadi mereka tuh mengubah pola makan kita sih, sama biar kita nggak impulsif gitu kalau makan. Nah di sini dikasih tahu juga bahwa intermittent fasting itu tuh nggak cuma si Stop It itu, tapi ada juga yang 5.2. Nah itu tuh ada 5 hari dalam seminggu mengkonsumsi kalori dalam jumlah yang normal. Jadi kita makan normal aja nih, misalkan sarapan, makan siang, habis itu makan malam kayak biasa. Sedangkan 2 hari sisanya adalah hari untuk diet, di mana jumlah asupan kalori dipotong hingga 25% sisanya dari jumlah normal. Misalnya nih, kita kan kalau misalnya lagi diet itu, kalau untuk perempuan itu disarankan 1000 kalori. Kalau misalnya untuk laki-laki 1200 kalori. Jadi kita makannya itu, kalau misalkan si yang 5.2 ini dalam 2 hari yang kita diet itu kita cuma boleh 500 kalori. Kalau misalkan yang cowok itu 600 kalori. Nah, walaupun
sebenarnya diet ini tuh nggak ada batasan yang aku bilang tadi ya, kita mau makan apa aja bisa, tapi lebih baik dan kebanyakan orang kalau emang bener lagi diet, konsumsinya tetap misalkan dagingnya nggak pakai lemak, habis itu sup atau misalkan teh herbal untuk asupan yang 2 hari dietnya itu. Nah, kita habis itu intermittent fasting, tapi ada juga dia setahu aku yang lagi banyak dilakuin nih sama influencer juga sekarang, itu adalah yang jendela 16.8 15.8 nih kalau nggak salah, pokoknya aku lupa. Pokoknya intinya dia makannya jam 2 siang, tutupnya jam 10, terus besokannya makan jam 2 siang, tutupnya jam 10. Nah itu sebenarnya boleh makan apa aja di luar di jam itu, tapi di luar jam itu kita puasa. Nah tapi makannya juga harus tetap diperhatiin ya, jangan makan yang lemak-lemak juga. Jadi tetap makanan yang sesehat mungkin yang bisa kalian dapatkan lah, yang bisa kalian masukin. Nah itu intermittent fasting dari Inggris dan Amerika. Nah abis itu di Yunani, Kroasia itu ada namanya Mediterranean fasting. Nah diet Mediterania ini berasal dari kebiasaan penduduk di negara-negara yang letaknya dekat dengan laut di Mediterania. Nah sebenarnya diet ini nggak bertujuan juga untuk mengurangi berat badan doang. Mereka itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan serta menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh. Makanya mereka memilih untuk lebih mengganti, karena dia dekat laut kan. Ini kan diet-dietnya ini deket-deket yang pesisir-pesisir pantai dan laut. Jadi mereka itu mengganti proteinnya semua dengan ikan. Jadi menghindari daging-dagingan lah, misalkan kayak sapi atau misalkan pork atau misalkan ayam mungkin ya. Maka pokoknya mereka lebih dari makan protein-protein laut lah. Terus abis itu selain itu sebagian besar yang mereka makan itu tuh buah-buahan, sayuran, gandum, serta biji-bijian kayak kacang merah, jagung, kedelai, dan lain-lain. Nah jumlah yang dikonsumsi ini dalam sehari itu 9 porsi buah-buahan dan sayuran. Jadi mereka itu mungkin dibagi porsinya porsi kecil-kecil tapi 9 kali makan gitu. Jadi mereka untuk menghindari craving yang kecil-kecil, mereka jadi dibagi misalkan, ini bayangan aku ya kayaknya, jadi misalkan 3 kali porsi nih makan nih, sarapan, lunch, sama dinner, itu dibagi 9 kali makan, jadinya porsinya tetap sama tapi lebih sering untuk makan. Nah ini aku belum pernah coba nih Mediterranean fasting, mungkin bisa dikulik lagi sih lebih dalamnya, ini aku cuman garis besarnya aja. Abis itu di Denmark, Swedia itu ada namanya Nordic Diet. Diet Nordic ini dipopulerkan oleh Denmark dan Swedia sebagai negara dengan tingkat kebahagiaan yang tinggi. Tapi yang bener sih katanya Denmark, Swedia itu tuh mereka tuh orangnya tuh chill banget gitu, maksudnya nggak ribet orang-orangnya. Jadi mereka tuh makanya bisa diklaim bahwa tingkat kebahagiaan mereka tuh tinggi banget di kota itu. Nah selain tingkat kebahagiaan yang tinggi, rata-rata penduduknya juga menerapkan makan yang sehat sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Jadi hidupnya tuh apa ya, teratur banget gitu kayaknya kalau di sana ya berarti. Makanya cewek-ceweknya juga cantik-cantik kali ya, dan mukanya tuh happy gitu. Berarti karena memang ternyata itu ya hidup di sana emang udah commonnya seperti itu gitu. Mereka hidup bahagia tapi makannya juga sehat, bukan yang jadi karena bahagia terus makannya ugal-ugalan juga, enggak. Terus habis itu mereka juga sering banget tuh kalau outing gitu ya, kalau misalnya orang-orang sana tuh olahraga, naik sepeda ke gunung gitu-gitu. Jadi mereka emang hidupnya tuh sehat banget. Nah dia ini sebenarnya nggak terlalu jauh sama diet Mediterania itu. Diet Nordik juga menyarankan untuk makan buah, sayur, kacang-kacangan, sama asupannya itu proteinnya adalah ikan untuk inti dari asupannya. Jadi yang berbedanya itu adalah diet Nordik menggunakan canola oil daripada olive oil seperti pada si diet Mediterranean. Jadinya mereka itu canola tuh kalau nggak salah minyaknya dari jagung ya kalau nggak salah deh. Nah jadi dia nggak pakai olive oil, jadi mereka lebih pada jagung-jagungan. Nah next ada dari Afrika Selatan. Aku nggak tahu bacanya apa ya, banting atau banting nggak ngerti. Itu namanya, aku ngomongnya banting aja ya, banting diet. Ini diet banting ini berasal dari seorang pria berkebangsaan Inggris yang overweight. Namanya William Banting. Diet ini dilakukan dengan metode high fat low carb. Ini kayaknya agak mirip sama keto ya. Karena dengan rendahnya kadar karbohidrat, maka pembakaran lemak dapat terjadi dengan lebih cepat.
Nah ini kayaknya contohnya kayak keto yang bener-bener makan lemak semua, nggak ada carb sama sekali. Jadi misalkan nggak ada sayur, seandainya buah pun buahnya buah berlemak kayak alpukat, atau misalkan kalau pisang sih masih ada manisnya. Setahu aku kalau misalkan keto itu kayaknya buahnya cuma boleh si ini doang deh, atau durian manis juga sih, nggak ngerti lah. Pokoknya intinya mereka pakainya yang bener-bener lemak banget. Tapi di sini nih dia ngomong nih, makanan yang dikonsumsi adalah sayur hijau. Karena sayur hijau itu kayak misalkan kayak bayam, kangkung, mereka tuh karbonnya tuh nggak sebanyak sawi putih atau misalkan labu gitu. Itu karbonnya lumayan banyak. Jadi mereka daun-daunan ya berarti sayur hijau itu. Serta untuk lemaknya bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, dan juga daging-dagingan yang berlemak. Makanya banyak juga sih aku melihat keto warrior ya namanya. Keto warrior itu mereka tuh banyak berhasil juga, tapi entah kenapa di aku tuh kurang cocok karena aku pribadi walaupun gemuk, aku tuh tim gemuk yang sukanya makanan manis. Jadi nggak yang terlalu berlemak banget, itu aku enak kalau kebanyakan makan lemak. Jadi itu nggak work out lah di aku. Habis itu karena kadar lemak yang tinggi ini, diet ini tidak disarankan untuk orang-orang dengan keadaan gangguan jantung. Nah iya, karena itu emang itu sih yang aku takutin juga ya. Kalau misalkan aku mikirnya logikanya kalau kita makan makanan yang berlemak terus kayaknya lama-lama bisa kolesterol tinggi, dan itu sama sekali nggak boleh cheat setahu aku. Karena kalau cheat jadi lemak ketemu gula itu jadinya kolesterol tinggi. Nah itu yang bakal bahaya banget. Jadi harus yang benar-benar ketat banget. Tapi banyak sih yang berhasil. Kalau misalkan kalian mau coba mungkin boleh. Abis itu next, itu dari negara Prancis. Nah setahu aku negara Prancis itu memang jarang temuin orang gemuk ya, karena mereka tuh makanan teratur banget setahu aku ya. Jadi mereka tuh makannya tuh nggak boleh, mereka tuh makannya tuh nggak boleh rakus gitu kalau misalnya di meja makan. Atau makanya kan kalau misalnya di restoran di Eropa gitu ya, di Prancis khususnya, mereka tuh porsinya tuh yang dikit-dikit banget. Kalau nggak mereka bisa sharing gitu, misalkan pesen satu pasta bisa sharing berdua gitu. Padahal mah kalau di sini mah satu ya habis pasti ya kan. Apalagi Amerika juga banyak banget tuh orang-orang yang obesitas. Nah kalau misalnya mereka sendiri itu mereka tuh punya metode unik dalam melakukan dietnya, yaitu melakukan kontrol ketat pada porsi makan mereka. Nah ini kan bener kan tadi aku bilang nih, kalau mereka itu tuh sangat mengontrol makanannya mereka gitu. Jadi kalau bisa sharing ya sharing, kalau misalnya makan satu pun juga makanan tuh mereka ngunyahnya lama banget, yang tahu aku ya. Nah, terus di sini tulis juga nih, menurut riset yang dilakukan oleh salah satu lembaga makanan dan kesehatan Prancis, lebih dari 25% penduduknya lebih memilih makanan dengan porsi yang kecil yang diatur. Jadinya mereka emang lebih senang makanan dengan porsi yang kecil-kecil gitu. Jadi mereka nggak rakus, intinya mereka tuh nggak suka banget sama orang rakus gitu. Penduduk Prancis juga cenderung menghindari makanan yang digoreng atau makanan cepat saji dan juga makanan olahan. Nah, kalau kalian suka lihat ya misalkan di film-film ini tentang orang-orang Prancis, itu memang bener sih, mereka tuh aku jarang banget ke Italian food itu makan makanan yang mereka digoreng gitu. Kayak contohnya kan aja pasta kan nggak digoreng, mereka cuman kayak ditumis aja gitu kan, tumis sih, banyak tumis. Habis itu pizza juga dipanggang. Kayaknya nggak ada tuh mereka kayak menu deep fried chicken apa segala macam tuh kayak jarang, kecuali kentang. Tapi kentang juga mereka nggak Italian food tuh western banget kan. Jadi memang bener sih kalau kita ke Italian food memang jarang sih makanan yang menunya pure di deep fried gitu, kayaknya nggak ada gitu. Terus di sini dia omongin juga metode ini dilakukan karena sebagian besar penduduk Prancis masih mau menikmati makan enak namun dengan porsi yang dikontrol sangat ketat. Nah ini make sense banget dietnya menurut aku. Jadi sebenarnya mirip-mirip juga sama. Tapi kalau Mediterranean tadi kan dia makannya benar-benar kayak cuma boleh ikan doang ya. Kalau ini jadinya kalian misalkan sama aja, kalian misalkan satu porsi makanan kalian bagi 3, kalian makan kalau lapar, jadi dibagi-bagi lagi porsi-porsiannya. Ini bisa juga sih menjadi solusi kalau kalian mau makan enak tapi tetap bisa mengontrol berat badan gitu ya. Nah terus ada juga di India plant-based diet. Nah ini juga banyak banget yang udah ngelakuin ini, tapi kalian jangan salah, plant-based pun tetap bisa bikin kalian gendut loh. Karena plant-based itu tidak melarang karbohidrat, jadi tetap aja sih tetap mengontrol karbo yang masuk juga gitu ya. Jadi ditulis di sini, di India diet lebih merupakan gaya hidup dibanding sebuah metode untuk menurunkan berat badan. Gaya hidup tersebut adalah hanya mengkonsumsi sayuran hijau serta kacang dan biji-bijian sebagai asupan utama mereka. Karena kan mereka juga memang
banyak kan juga vegetarian ya, mungkin ada juga tapi yang vegan, tapi mereka juga banyak yang vegetarian karena kan mereka sapi kan dipuja ya di sana. Jadi mereka tuh untuk yang produk turunan sapi kayak keju, susu, mereka tuh nggak mengkonsumsi. Jadi banyak juga yang vegan di sana. Terus kacang-kacangan mengandung high protein serta low fat digunakan sebagai sumber protein untuk menggantikan daging buat mereka. Penduduk India juga menggunakan banyak bumbu serta rempah-rempah segar dalam setiap hidangannya. Beberapa diantaranya adalah ketumbar dan jintan. Makanya orang India tuh rempahnya banyak banget karena mereka mostly di sana itu mereka vegan. Jadinya yang diperkaya itu bumbunya adalah rempah-rempah tersebut sehingga makanan tuh tasty. Nah, ternyata tuh udah yang terakhir si perdiatan ini. Jadi kalian, aku berharap video ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menjadi salah satu opsi juga untuk kalian mau milih diet yang mana sih gitu yang terbaik. Tapi diet itu tuh cocok-cocokan ya. Jadi kalau misalkan kalian mau coba, kalau kalian nggak cocok ya nggak apa-apa. Karena diet misalkan diet keto belum tentu cocok sama aku, tapi bisa juga cocok sama kalian. Misalkan calorie counting belum cocok sama si A, tapi di B cocok gitu. Jadi kalian harus mencoba diet yang paling nyaman buat kalian dan memang berpengaruh buat kalian. Nah, kalau kalian suka video ini, kalian jangan lupa share ke teman-temannya karena ini banyak banget infonya di sini. Terus kalian jangan juga lupa di subscribe, like, sama di komen di bawah untuk kasih tahu ke aku video apa yang kalian mau tonton. Oke?